Kaum muslimin yang saya hormati, fitnah yang merupakan zukhrufal qawli ghurura yang disebarkan oleh Syiah Rafidhah biasanya, karena memang fitnahnya hampir sama di semua daerah. Saya pernah pula mendapatkan permasalahannya mirip di Ciamis ini, yaitu di Majalengka. Tokohnya Muhammad Syaihu menyebarkan berbagai macam fitnah. Di antara fitnahnya sama dengan fitnah yang terjadi di sini, sama yang terjadi di Surabaya, yang terjadi dimanapun. Yaitu para sahabat itu tidak semuanya orang-orang baik. Di tengah para sahabat ada orang munafik. Di tengah mereka ada orang fasik. Di tengah mereka ada begini, ada begitu. Sehingga jangan kamu samaratakan mereka. Ini awalnya mereka katakan begitu. Nanti di atas akan dibangun. Maka Abu Bakar wa Umar termasuk yang munafik dan seterusnya. Maka kalimat pertamanya harus kita dudukkan. Bahasa di antara para sahabat ada munafik, ini bahasa yang jelas salah, batil. Karena para sahabat sama munafik berbeda. Yang kita sebut sahabat bukan munafik, dan munafik bukan sahabat. Jangan dicampur baurkan. Loh, apakah bisa dibedakan keduanya? Sangat-sangat bisa. Jangan dibikin kabur. Belum tentu yang kita kira sahabat, jangan-jangan dia munafik, katanya. Itu kegoblokan dia. Itu kebodohan dia. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, "Wa la ya'lamanna Allahu alladziina aamanu wa la ya'lamanna al-munafiqin." Sungguh pasti akan diketahui oleh Allah siapa yang beriman dan siapa yang munafiqin. Demikian pula Allah katakan kepada nabinya, "Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Kata Allah, Allah nggak akan membiarkan kalian dalam keadaan seperti kalian sekarang ini sampai Allah pisahkan yang khabith dengan yang thayyib. Yang khabith munafiqin, yang thayyib para sahabat. Kata Allah, nggak mungkin Allah akan biarkan kalian seperti sekarang ini campur di dalamnya ada munafik dan sebagainya, nggak jelas siapa yang munafik siapa yang bukan, nggak akan dibiarkan oleh Allah. Hatta yamizal khabith minat thayyib, hingga Allah membedakan, memisahkan mana yang thayyib, mana yang khabith, mana yang jelek, mana yang baik. Dengan apa Allah pisahkan? Allah memisahkan mereka dengan ujian demi ujian. Allah memisahkan mereka dengan fitnah demi fitnah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Kata Allah, apakah kalian mengira, apakah manusia mengira bahwasanya Allah akan membiarkan orang berkata kami beriman tanpa ujian, tanpa diuji? Maknanya tidak mungkin seorang mengatakan beriman kemudian tidak diuji, nggak mungkin. Pasti akan diuji. Untuk apa diuji? Liyamizallal khabitha minat thayyib. Untuk memisahkan mana yang baik, mana yang jelek. Untuk membuktikan jujur imannya atau dusta. Mukmin atau munafik. Allah uji dengan ujian demi ujian. Maka ayat berikutnya kata Allah, "Wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin." Allah pasti tahu siapa yang shadaqu dan siapa yang kadhibin. Allah pasti tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Siapa para sahabat yang mukmin dan siapa munafikin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum." Kata Allah, apakah mereka yang di hatinya ada penyakit nifak, apakah mereka mengira bahwa Allah tidak akan bongkar isi hati mereka? Apa makna ayat ini? Pasti akan dibongkar isi hatinya, pasti akan terbukti mereka munafik. Kata Allah, "Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum." Dan sungguh kalau kami mau, kata Allah, kami perlihatkan kepadamu wahai Rasul. Kami perlihatkan kepada kalian wahai kaum muslimin. Niscaya kalian akan tahu siapa mereka. Dengan tanda-tandanya, dengan ciri-cirinya, dengan ketergelinciran ucapan mereka. Allah Maha tahu amalan-amalan kalian. Sehingga munafik dalam sejarah Nabi
tertulis namanya satu persatu. Siapa yang tidak kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Siapa yang tidak kenal mereka yang disebutkan namanya dalam sejarah sebagai munafik? Siapa yang tidak kenal Dzul Khuwaisirah? Kaum muslimin yang saya hormati, ada tokoh Syiah yang menyebarkan zukhrufal qauli ghurura, rangkaian kata yang menipu untuk memecah belah kaum muslimin. Apa kata mereka? Dia berkata, di antara para sahabat ada yang mencaci maki Rasulullah. Di antara para sahabat ada yang mengejek Nabi dan melecehkan Rasul. Di antara para sahabat ada yang Rasulullah SAW perintahkan dia untuk dibunuh. Di antara sebutkan dia. Orang-orang awam gitu ya, terbawa. Orang-orang yang agak tinggi sedikit ilmunya, masa iya? Coba saya lihat. Tidak disebutkan riwayatnya, tetapi saya yakin kalau dia ditanya mana riwayatnya, mana kisah tentang orang-orang sahabat yang seperti itu, apa ada? Dia akan bawakan kisah-kisah munafikin. Yang mencaci Nabi siapa? Munafik cikal bakal khawarij. Cikal bakal khawarij yang di Indonesia dalam bentuk NII. Mengatakan pada Nabi, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah ya Muhammad, engkau tidak adil. Ini yang dikatakan sahabat oleh Syiah Rafidhah. Padahal kaum muslimin, para ulama ahlu sunnah menyatakan ini bukan sahabat, dia munafik. Mencerca Nabi dan mengatakan kata Nabi, dari orang ini akan turun nanti, dari keturunannya, dari jenisnya, orang-orang yang nanti sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tetapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Yani para khawarij yang ibadahnya mengalahkan ibadah para sahabat, tetapi mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji semua kaum muslim, apalagi para sahabat. Apalagi yang akan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti Allah pilih juga. Nggak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan memilihkan orang-orang jelek untuk menjadi tentara Rasulullah. Nggak mungkin Allah memilihkan orang-orang yang fasik untuk menemani dakwah bersama Rasulullah, untuk menjadi tentaranya, pasukannya, pendukungnya. Nggak mungkin Allah pilihkan yang jelek. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah dinukilkan ucapan Ibnu Mas'ud, Innallaha nazara ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati para hamba, dan Allah mendapati hati Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik hatinya. Maka Allah angkat menjadi rasulnya, pilihannya yang akan membawa risalahnya. Thumma nazara ila qulubil ibad. Kemudian Allah melihat lagi ke hati-hati para hamba, dan Allah dapati hati-hati para sahabat adalah hati-hati yang terbaik di antara hati-hati manusia. Maka Allah pilih sebagai tentara nabinya. Ini ucapan seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.